Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore hari ini seperti janji saya, janji ke grup sih, janji ke grup. Karena ini dadakan, jadi nggak pakai rencana. Biasanya secara berkala saya bikin Instagram Live, namanya Leaders Talk Gus Rian. Nah, dulu yang perdana itu sama Ramdan, ya, pada saat dia baru saja resign dari pekerjaannya. Nah, sekarang bintang tamunya udah langsung ada di sini nih. Wah, benar berarti ya. Karena studionya juga di rumah bintang tamunya gitu. Kalau waktu itu sama Ramdan, saya di Bekasi, Ramdannya ada di Majalengka gitu. Kalau sekarang ada bintang tamu kita sudah bersama saya sore hari ini. Nah, beliau ini, kenalkan teman-teman buat yang belum kenal, namanya Gus Rian, atau kalau nama akte kelahirannya itu Agus Supriyanto. Agus Supriyanto. Beliau adalah seorang guru, kemudian apa lagi? Kori, ya. Kemudian apa lagi ya? Ustadz muda. Juga anak dari orang tuanya. Kemudian calon suami bagi calon istrinya, calon makmumnya. Oke, assalamualaikum Gus Rian. Waalaikumsalam. Ini ya studionya baru ya, ini kok udah lengkap gini. Yeah. Nyicil-nyicil dari Eko Resin. Oh gitu, ini ada promosinya, ada produk-produknya, ini sponsor ya, sponsor. Nah, Gus Rian, sore ini kita punya jatah waktu 1 jam sih sebenarnya, tapi mungkin nggak, kalau maunya sih 30 menit aja, tapi nggak tahu ya kalau ternyata nanti obrolannya seru ya kita sampai 1 jam. Sekarang udah jam 4:04, jadi waktu kita maksimal sampai jam 5:04. Sebelum 5:04 kita akhiri ya. Baik teman-teman, beberapa hari yang lalu, tanggal berapa tepatnya? 20 hari Senin. 20 hari Senin 20 Juli yang lalu, Gus Rian ini tembus mobil cash 150 juta dalam waktu 1 tahun 4 bulan. Nah, sebelumnya beliau sudah mendapatkan motor itu berapa bulan ya waktu motor? 6 bulan. Jadi 6 bulan, habis itu 1 tahun 4 bulan mendapatkan mobil. Masya Allah, mobilnya ada di depan. Tadi kan saya sudah live juga tadi ya, sudah lihat. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih gitu kan. Mungkin selama ini banyak juga yang belum kenal. Siapa sih Gus Rian ini gitu. Boleh dikorek-korek nggak, sorry? Boleh. Korek-koreknya boleh dalam-dalam ya. Beliau ini sebenarnya core leader saya, core leader di Gria Inspiratim. Jadi saya punya 5 orang core leader. Nah, salah satunya adalah Gus Rian gitu ya. Dan saya kenal Gus Rian itu sudah berapa lama ya Gus Rian? Tahun berapa ya? Berarti jalan 4 tahun ya? 4 tahun di bisnis sebelumnya. Nah, pengen tahu dong gimana ceritanya, atau jangan itu dulu deh, saya pengen tahu rasanya dapat mobil gratis itu gimana tuh? 150 juta ini baru tahap pertama nih ya. Siap. Gimana ya. Mas Rian? Kalau perasaan yang pasti keberkahan, kebahagiaan yang tak terhingga, seperti yang video juga itu saya buat sama orang tua, Mam. Jadi nggak pernah menyangka, dan juga memang ibarat nggak agak deketan kali biar kedengeran. Ya biar buat orang tua memang yang nyari mobil orang tua juga. Jadi yang bawa mobil pertama kali pas dari PT BES itu dapat gratis orang tua. Jadi keberkahan, kebahagiaannya luar biasa. Dan juga nggak pernah terpikir lah kalau bisa dapat mobil dalam 1 tahun 4 bulan. Karena saya kerja kan udah hampir berapa nih? Berarti jalan 9 tahun. 9 tahun ya, hampir jalan. Karir pertama langsung guru? Karir pertama itu kalau guru memang udah sebelumnya udah guru, hanya aja ngajarnya ke ekstrakurikuler kayak marawis, hadroh, drum band. Jadi dari situ. Pas 2012 baru kita masuk ke formalnya. Jadi baru ngajar sekolah yang benar-benar
vlog dari pagi sampai sore itu tahun 2012. Guru tetap tapi ya? Guru tetap, ya. Pegawai negeri atau swasta? Enggak, karena swasta jadi guru tetap Oh, yayasan. Yayasan. Iya. Oke. Nah itu ngajar SD, SMP atau? SD, kita SD Islam. Oh, Gus Rian ngajar pelajaran apa? Kalau sekarang tematik sama yang agamanya, gitu Al-Quran. Masya Allah, Jadi ngajarnya seperti itu. Al-Quran. Teman-teman tolong sekalian di komen ya kalau suara kami cukup jelas nggak gitu, karena ini kan agak jauh nih, jadi saya nggak tahu nih, nggak bisa Iya. ngecek, saya nggak pakai headset karena ini darurat gitu ya, Benar, studionya benar. dibikin yang setting juga bintang tamunya loh, ini gimana nih ya. Biasanya bintang tamu itu duduk manis. Kan? Oh, tadi Iya. setting keringetan ya, begitu mau on langsung sisiran. Tolong dikasih tahu kalau memang ini, kasih jempolnya ya kalau suara saya sama suara Gus Rian cukup jelas, tolong sampaikan kasih jempol ini. Nah Gus Rian, jadi keberkahannya ngajar agama gitu ya, kata Allah gimana kalau siapa yang ngurus agamaku? Iya, pasti dimudahkan urusan dunia. Masya Allah, jadi siapa yang Jadi ngurus? mungkin gini Mam, perjalanan kok bisa, Dekat-dekat. ya perjalanan bisa jadi guru. Tadinya saya nggak kepikiran. Gimana Saya tadinya? mondok itu kan Oh, dulu mondok? Dulu ya, mondok di? di Jawa Timur, Di mana tepatnya? di Kediri, Al-Falah Oh. Plosomojo Kediri. Nah setelah itu Itu pulang lulus SMP? SMA. Jadi Oh, lulus saya, SMA. ya, jadi saya dari SD itu negeri. Habis Oke. itu saya ke MTS. Di Bekasi? Ya, MTS Bekasi, terus ke Aliyah. Nah, terus sambil MTS sama Aliyah saya ngaji yang sistemnya pesantren yang di Di dekat sini? rumah. Ya. Oke. Nah, setelah itu baru saya mondok di Al-Falah. Nah, itu 2 tahun. Lalu saya pulang Januari 2012. Itu saya kan bergabung dengan teman. Tadinya saya buat lamaran itu bukan ke guru, Mam. Jadi saya buat lamaran itu 10 ke PT. Oh. Karena teman saya itu kan, saya kalau misalnya gabung reuni ya di mana kerjanya? Kan itu saya masih mondok tuh ya, masih mondok. Kerjanya di mana? PT. Terus ente di mana? Ya di kantoran atau yang lainnya. Intinya PT ya itu maksudnya apa PT itu? pabrik, benar. Oke. Ada yang di kantor ya, jadi admin, operator dan yang lainnya. Nah, terus saya buat tuh ya 10 lamaran. Nah, Bidang yang dilamar apa? ya PT, yang PT teman Ya, saya. maksudnya bagian, saya mau ngelamar jadi bagian HRD atau terserah Oh, gitu? terserah. Oh, terserah. Ya, yang penting ada kerjaan aja Oh, pas oke. lulus mondok ya. Nah, sebelum saya ke kantor pos, jadi kan itu saya sengaja bikin banyak supaya ngasih ke teman-teman juga enak ya. Nah, setelah itu saya izin dulu ke orang tua, "Ma, Agus mau ngelamar kerjaan nih, ya gimana, disetujuin nggak?" Nah, setelah itu ditolak sama orang tua. Karena- Sayang banget, karena dari MTS, dari Aliyah, terus mondok, ya tapi kamu kerjanya mau di PT. Ya lama-kelamaan kan ilmu nanti kalau nggak diasah jadi hilang. Yaudah, jadi setelah itu mikir dah, coba cari aja yang sejalur, ya berarti kan otomatis ngajar ya. Iya, Nah, habis iya. itu saya bikin deh satu langsung Ke diterima. yayasan sekarang Iya, juga? enggak beda. Jadi beda. Januari itu saya di MI, Madrasah Ibtidaiyah, 6 bulan baru ke tempat yang sekarang. Jadi Masya Allah. alasannya guru itu asal usulnya begitu. Saya malah nggak kepikiran jadi guru, walaupun dulunya ngajar cuma ya marawis, ya adro dan lain-lain itu eskul, tetapi emang nggak kepikiran jadi guru formal, itu nggak kepikiran. Jadi asal usulnya karena orang tua nggak ngizinin, suruh nyari yang sejalur agar ilmunya tetap bertambah, otomatis kan kalau semakin diasah makin ingat. Nah, jadi seperti itulah saya terjun guru sampai saat Nah, ini. Jadi karena orang tua ya Iya, yang orang tua. Nah, tapi ketika disuruh pesantren segala macam itu Itu dipaksa saya. nggak sih? Enggak. Dipaksa. Emang Enggak. pengen. Pengen. Oh gitu. Nah terus begitu ngajar akhirnya gimana nih rasanya? Maksudnya gini, berarti kan ngikutin apa Benar, yang maunya benar. orang tua. Nah, pada saat orang tua mengatakan udah jangan kerja di PT deh, Iya, ngajar iya. aja biar ilmu agamanya nggak hilang. Benar, Gitu. benar. Nah itu langsung manut aja gitu. Kalau yang pasti kan saya mempercayai bahwasanya ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Masya Allah, ya. Jadi saya apapun yang orang tua bicarakan, sampaikan, yang pasti itu buat yang terbaik anaknya. Jadi ya karena ini
saya sebagai anak ya otomatis manut aja. Sama halnya yang kayak nanti mobil motor yang sebelumnya yang didapatkan itu karena orang tua saya nyari, Mbak ini mobil dari PTB segini, cari yang mana, motor segini, cari yang mana. Oh, yang milih orang tua. Orang tua. Jadi pas setuju itu ya udah saya ikut. Gitu. Bener-bener ini ya, anak soleh banget. Tadi kebetulan kalau lihat di saya ada nggak ya di Instagram live tadi, saya sempat ketemu sama kedua orang tuanya Gus Rian gitu ya. Ibunya nangis tadi. Iya. Ibu nangis. Dia memang melo Ya. Jadi nangis karena beliau kan tidak bermain sosmed gitu ya. Tetangga-tetangga sini ngelihat, mungkin kabar Gus Rian dapat mobil, jadi tetangga-tetangga mengucapkan selamat pada melukin ibu ya. Mak ya manggilnya mak. Iya, mama. Mama ya, melukin mama, terus nangis selamat ya selamat, beliau nangis tadi. Nah Gus Rian, siapa di antara ayah sama mama ya, manggilnya bapak atau Bapak sama mama tuh siapa yang paling berpengaruh di hidupnya Gus Rian? Kalau yang paling berpengaruh dua-duanya, Mam. Ya mungkin hanya supportnya aja beda. Oh, ya, bedanya supportnya. gimana? Kalau bapak kan karena tadi ngerti IT ya, maksudnya medsos. Ya jadi Bapak dia bermain beliau medsos ya. juga? Jadi kalau update bisa beliau, tapi kalau mama emang untuk HP aja enggak dia. Padahal waktu itu udah kita beliin ya, tapi nggak bisa. Ya. Jadi supportnya kalau dari segi pengiklanan ya atau promo bapak, tapi kalau segi dari offline mama. Makanya kalau ini Promo-promo ini iya, kalau aku racing gabung aja sama anakku gitu, kayak gitu. Atau kalau seperti apa? ininya hanya waktu itu tester ngasih produk. ngasih tester Iya, tetangga. iya. Jadi Paling- tetangga-tetangga di sini tahu ya kalau Gus Rian memang dari kalau 19 tahun nggak lebih. semuanya Pak, nggak semuanya, paling yang dekat biasanya Dekat, ya. main sama mama aja. Jadi orang tua masih di awal sangat mendukung. support ya. Sangat support. Yang pastinya ketika ingin keluar dari bisnis sebelumnya itu izin dulu. Izin dulu dan diinfokan seperti ini, yaudah kita berdoa yang terbaik untuk kamu kesuksesannya. Jadi yang penting jalankan, fokus, jangan sampai terganggu ya. Karena kan masih ada kewajiban mengajar. Ya, Yang betul, penting betul. jangan sampai terganggu itu. Ya, nah saya pengen tahu nih apa sih yang diajarkan orang tua gitu, yang paling membentuk Gus Rian yang sekarang gitu, yang paling yang paling jelek banget lah sehingga jadilah Gus Rian yang seperti sekarang ini. Jadi yang beliau ajarkan sih emang karena kita backgroundnya terutama ibu itu kan dari Kiai Murtado tuh. Jadi kalau misalnya apa-apa Ibu kita memang dari pondasinya Kiai, ya, dari Kiai. pondasinya tuh emang dibasikin dengan agama. Dan juga pertamanya juga dibekali dengan adab. Karena kan al-adabu fokol ilmi, adab itu di atas ilmu. Jadi yang paling ditekankan adab. Mau sepintar apapun lugus ya, biasanya kan gitu. Ya. Kalau udah dekat Betawi ya? iya. Betawi ya? Jadi ibu Betawi, bapak Jawa Timur. Jadi pokoknya sepintar apapun ya, mau sekaya apapun, ketika adab kamu nggak adab sama orang lain ya bakal. Karena dalam agama aja adab yang diutamakan daripada ilmu kecerdasan. Jadi apalagi kalau udah adabnya bagus, ilmunya bagus, otomatis ya udah pasti itu akan ngalir aja deh, urusan dunianya dimudahkan atau yang lainnya. Jadi yang paling melekat banget sih tentang adab. Adab ya, Iya. iya. Iya sih, adab sebelum ilmu. Dan memang terasa ya teman-teman yang menyaksikan kita live hari ini, saya sebagai mentornya beliau, sebagai leadernya beliau ngerasain banget nih anak paling sopan. Anak paling sopan, anak paling baik, kalau ngomong itu hati-hati banget. Tapi ada kerasnya juga nih Gus Rian tuh. Kerasnya itu teguh pendirian ya, kalau sudah kepengen sesuatu itu sangat kekeh gitu. Nah sekarang saya ingin tahu nih Gus Rian, kebayang nggak sih suatu saat itu akan dapat mobil gratis gitu? Maksudnya dulu punya cita-cita apa, masa kecilnya itu pernah ngayal-ngayal apa? Setiap orang kan punya impian masing-masing ya. Kalau mobil saya nggak kepikiran, kepikiran itu haji aja. Itu Haji. orang tua. Nah jadi anak kan bertiga nih Mam, ya, dan jadi kita patungan Mam. Jadi udah kita daftarin nih, kakak saya daftarin ibu saya.
Oh sudah ada daftar Udah haji. daftar. Nah, Tahun ya, berapa tuh daftar? tahun 2015 atau 16 lupa saya. Oh, oke. Terus saya daftarin bapak, jadi berdua nih. Ya, nah walaupun baru daftar, seenggaknya keinginan itu udah mulai. Sudah ada niat, Ya, sudah ada niat. jadi nggak kepikiran sama sekali punya mobil sendiri, apalagi gratis. Yang bikin kuatnya itu ketika ada undangan koring saya di Gimana tuh? dekat Kemang yang TNI itu. Nah kan itu ada ya, tahun ini ya itu bulan Januari atau Februari gitu, lupa Ya. saya. Jadi waktu itu ada panitia yang undang saya, dan juga ketika pulang itu kan dibawain nasi kembuli, bawa parcel buah, banyak pokoknya. Nah motor itu Vario, iya bawa motor. Terus ditanya entar kendaraannya mana. Nah pas itu ayo sama saya ikut 2 tahun. Nah habis itu bawa motor tak, kirain bawa mobil, ini gimana bawanya. Dan juga untungnya kan bagasinya lumayan lah ya, jadi ada yang di depan, ada yang di dalam box, jadi ya umpel-umpelan dah, yang penting bisa ke Jadi nasi bawah. kebunnya tumplak aja di situ. Iya, intinya yang jadi kuat itu buat saya bisa dapat mobil ya ladang buat dakwah itu. Jadi lebih lancar ya di sini. iya, Insya Allah. jadi bisa undangan-undangan yang tadinya pakai mantel, ya pas lagi ngajar juga pakai mantel ketika hujan, ya sekarang ada mobil fasilitas yang insya Allah bisa jadi ladang amal buat PTBS, buat Monza, buat Didi, buat tim juga, buat semuanya. Pak Martin juga ya bisa jadi ladang amal yang ngalir, yang bisa buat nanti bekal di akhiratnya, karena mobil ini buat ibadah. Iya, Masya Allah. Jadi jalan kaki. Sebentar, tulisan apa ya kebaca? Apa tuh? Kita sapa-sapa dulu. Berapa lama Gus Rian apa tuh jalanin bisnis? Iya. Oh, maaf ya ini studionya darurat, jadi nanti akan ada adegan maju mundur. Ini belum profesional banget. Nanti kalau udah dapat 1 miliar beliau bikin rumah panggungnya di sini, bikin studio di atas tuh, di atas studionya ya, Masya Allah. Saya nggak ikut punya rumah, saya ngatur-ngatur rumahnya. Karena berapa lama tadi dijawab? Kalau berapa lamanya? 1 tahun 4 bulan. 1 tahun, Kebetulan 4 bulan. saya bergabung di PT Base ya, dan lebih terkenalnya Eco Racing itu 29 Maret 2019. Oke. Ya. Jadi gini, saya pengen tahu, ini kan di luaran banyak banget yang Iya. bilang gini, aduh saya kan nggak ada waktu Iya. menjalani bisnis Benar. ini gitu. Kalau diajak bergabung saya nggak ada waktu. Atau kalau misalnya sudah bergabung pun, ya dia kan memang nganggur. Nah Gus Rian kan ngajar gitu kan. Nah itu gimana selama ini bagi waktunya gimana? Jadi Coba, yang namanya dari jam berapa sampai jam berapa ngapain? Habis Iya. itu kerjaan bisnisnya kapan? Jadi kalau dari aktivitas pagi itu saya masuk itu kalau normal nih Mam, Iya, ya normal. kalau normal ya. Sekarang Jadi, juga normal ya? Iya, sekarang kan lagi hanya Nggak KBM sampai sebelum zuhur. Biasanya saya 2:30 dari jam 7 lewat 10 sampai 14.30. Itu ngajar full, iya. Gak mungkin kerjaan bisnis ya, Nah, gak mungkin ya. Jadi paling ngerjain administrasi sekolah, Ya, FPP, ya. Fokus ya, urusan benar, kerjaan fokusnya, ya. guru sebagai guru. Selanjutnya pada asar biasanya saya ngajar les. Oh masih ngajar les juga? Ya, ke rumah tapi gak banyak. Maksudnya Saya muridnya ke datang? rumah, saya ke rumah. Oh Gus Rian ke Saya rumah. Ada berapa iya. orang? Kalau yang sekarang dua. Kemarin waktu sebelum pandemi? Itu bisa 3 sampai 5. Beda-beda rumahnya? Beda juga. Jadi 1 murid lah. Oke, habis itu sampai rumah jam berapa? Kalau free-nya itu biasanya pada maghrib lah. Pada maghrib, Pada oke. maghrib. Nah terus ngerjain bisnisnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Terus ngapain aja gitu? Iya. Jadi kalau ngerjainnya ya setelah di rumah udah. Jadi apa saja yang dikerjain biasanya? Dikerjain berarti kita mainnya di online. Baik dari promonya atau dari broadcast, Iya. ya atau Bina grup ya? Iya, buat grup semakin cepat perkembangannya, pergerakannya biar nggak lama. Jadi ya, ketika udah pulang di rumah kita fokus ke bisnisnya. Gitu. Jadi pada saat jadi guru ya udah fokus jadi Iya. guru, ngelesin, Iya, terus benar. ketika ngerjain bisnis. Jadi nggak pikirnya nggak bercabang-cabang ya. Benar, Jangan iya. ketika jadi guru mikirin Eco Racing ya, nggak Benar, boleh benar. dosa Iya, ya. benar. Dosa. Jadi
Intinya di sini yang paling ditekankan kan seperti yang disampaikan di grup Git, bahwasanya melakukan sesuatu itu bukan berarti full time. Yang paling penting full heart. Jadi mungkin waktunya saya ya fokusnya segitu ya tetap, tapi menggunakannya dengan hati melakukannya itu. Bagaimana tim saya dan tim teman-teman itu bisa berkembang dengan baik, yaitu dengan full heart. Karena sesuatu yang dilakukan dengan hati pasti nyampe juga ke hati. Masya Allah, sesuatu yang dilakukan dengan hati pasti nyampe ke hati. Itu, Masya Allah. Nah, Gus Rian, apa sih kan ini MLM ya, koleksi ini MLM 1 tahun 4 bulan. Sebelumnya Gus Rian juga pernah di MLM sebelumnya, itu 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Nah, orang itu kan negatif ya kebanyakan dengan MLM gitu. Nah, Gus Rian ini orang soleh ya teman-teman gitu ya. Terus banyak yang bilang MLM itu haram. Nah, sebagai orang soleh, anak muda soleh, kok mau-maunya sih terjun ke MLM yang orang tuh suka negatif gitu? Gimana menurut Gus Rian? Jadi ini buat tantangan kita tersendiri, Mam. Ya, dan teman-teman ya buat jadi tantangan. Kenapa? Karena ya kita para member itu bagaimana merubah mindset yang jelek jadi bagus. Dan kapasitas kita emang ilmunya udah seberapa kita? Ilmu udah ngatain haram, ya walaupun di luar sana ada yang ya semua atau apa, tapi ada orang yang kapasitasnya memang di koridornya itu yang menentukan halal, ini haram. Dan saya karena ini fikih ya, fikih itu kan berarti kan ya kamu saya. Jadi nggak ada yang berani baik dari penganutnya itu mengatakan ajaran saya yang paling benar, ajaran kamu yang paling benar. Jadi kita manut aja, ta'ziman wa takriman kepada pemimpin yang sudah mengatur ya sistem ini. Nggak mungkin sebuah perusahaan ya kita berhusnuzon aja. Yang pasti perusahaan itu memikirkan segi sistemnya, dari segi kehalalannya sebelum dilaunchingkannya ini ke orang lain. Pasti beliau memikirkan. Jadi kita berhusnuzon dan juga saya meyakini bahwasanya akad ini jual beli, muamalah, dan insya Allah itu halal. Sudah ada sertifikat MUI. Benar, ya? itu apalagi ada sertifikat lebih menguatkan saya dan lebih pede lagi. Belum ada aja saya udah pede. Kenapa? Karena akadnya jelas, yaitu jual beli, muamalah ya. Jadi kita bayar uang kepada perusahaan memberikan produk-produk ini dan produknya boleh pilih ya. Betul. Boleh pilih. Agak dekat mungkin Gus Rian tadi ada yang bilang kurang jauh gitu. Jadi itu ya membuat Gus. Nah terus gini, saya pengen tahu berarti pengalaman di MLM sekarang udah 3 tahun, 4 bulan gitu. Nah saya pengen tahu nih perubahan positif apa yang dirasakan oleh diri sendiri nih. Kan kalau di MLM itu salah satu kelebihannya kan banyak ilmu-ilmu pengembangan diri nih, misalnya public speaking, leadership, kemudian selling, kayak gitu-gitu. Nah, perubahan positif apa sih yang paling dirasain nih? Dulunya itu Gus Rian kayak gimana? Sekarang 3 tahun 4 bulan nih kayak gimana? Gitu. Perubahan yang paling sangat saya rasakan ya memanusiakan manusia itu, Mam. Oh gitu. Ya, seperti apa tuh manusiakan manusia? Bagaimana yang tadinya orang yang gak semangat terus punya semangat lagi untuk mencapai impian lagi, ya itu saya dapat dari pembelajaran leadership gitu. Jadi bagaimana orang itu bersemangat terus berjuang untuk keluarganya, untuk orang yang dia sayangi, jadi bangkit lagi yang tadinya lesu atau apa, dan juga dia bisa membina timnya masing-masing. Itu yang membuat saya lebih semangat. Dampak positifnya karena di tim saya banyak yang sedang berjuang untuk membahagiakan orang tercintanya. Gitu. Jadi makanya kan apa yang kita bisa ya berikan. Ya, karena kan di dalam hadis juga kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya berusaha bisa bermanfaat untuk tim saya khususnya dan umumnya buat orang lain. Insya Allah gitu ya. Nah sekarang gini, anak muda umur 28 tahun kan memimpin tim nih, walaupun belum gede-gede banget ya, memimpin tim. Nah tantangannya apa nih? Kesulitan dan kegembiraannya. Kan di luar sana kan banyak nih yang mungkin ngalamin, aduh susah ya, kan paling gini, orang itu taunya MLM itu
closing. Nah setelah closing, habis itu diapain nih manusia loh ini yang kita closing ngajak manusia. Nah ilmu berikutnya itu kan leadership nih, membina gitu-gitu. Nah Gus Rian di pekerjaannya sekarang punya anak buah nggak? Kalau yang jadi guru itu ada punya anak buah nggak? Nggak ada anak buah. Nah sekarang tiba-tiba di MLM bukan anak buah sih, tapi itu kan tim. Benar. Nah, otomatis kan harus mengeluarkan jurus-jurus leadershipnya sebagai leader. Nah, apa nih tantangan awalnya mengalami kesulitan nggak? Sempat mengalami kesulitan nggak? Yang namanya kesulitan sampai sekarang pasti ada. Oh ya, gimana contohnya? Biar yang di luar yang lagi nyimak kita nih, oh ya sama kayak gitu. Apa nih? Yang pasti pertama mindset ya, karena kita support semacam apa ya, sebagus apapun strateginya, ketika mindset dia ya udah saya udah nggak mau bergerak lagi, atau saya sampai sekarang belum dapat apa-apa. Nah itu yang paling saya merasa sulit, ketika mindset orang kita atau visi misinya itu tidak sama dengan kita. Jadi kesulitannya itu ketika visi misi kita sudah sama, ya sudah sejalan, insya Allah kesulitan apapun yang nanti berhadapan dengan kita ketika menjalani bisnis ini otomatis bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi yang paling susah menyamakan visi. Terus anggota timnya ada yang umurnya di atasnya Gus Rian nggak? Di atas lebih banyak malah. Oh gitu. Terus gimana tuh? Ya pasti yang saya sampaikan yang sebelum itu kita sharing. Saya bukan menggurui, mungkin saya di sini hanya lebih cepat aja masuknya. Dan kalau misalnya di tim ini ada yang kurang berkenan, mungkin dari strateginya atau yang lainnya, sampaikan aja. Jangan sungkan-sungkan berikan kemasukan kepada kami untuk lebih baik lagi, supaya bisa menjadi super team, bukan Superman. Wes, pantes Pak Herdi langsung bikin apa tuh gambar Superman. Saya bukan Superman tapi saya super team. Gambarnya pakai Superman. Nah, ini luar biasa ya teman-teman. Mungkin di luar sana bagi yang sudah mendapatkan Big Mokes, Luxury ini biasa-biasa saja. Tapi Gus Rian ini bisa jadi inspirasi bagi mereka-mereka yang belum mendapatkan Mokes, bahkan motor juga belum. Ini di masa pandemi. Di masa pandemi kok bisa gitu mendapatkan mobil cash gitu ya. Jadi ini kan sesuatu yang luar biasa banget. Nah sekarang gimana nih berstrategi di masa pandemi kayak gini? Kemarin-kemarin kan mungkin sering ketemuan offline ya. Yang pasti saya lebih menguatkan kepada tim saya, apapun kondisinya itu sudah qadarullah. Jadi kita jangan menyalahkan keadaan, tapi harus berbuat apa ketika keadaan seperti ini. Gitu. Jadi saya menguatkan kepada tim, ayo lakukan yang apa kamu bisa, dan juga colek-colek lagi yang teman-temannya, terus ketika lagi main di mana promosikan aja, baik secara Facebook, IG atau secara WA, pokoknya lakukan aja apa yang kamu bisa, apa membuat daftar nama atau janji untuk ketemu atau janji video call, intinya jangan sampai kalian diam di tempat. Oke. Ya, teman-teman yang mau nanya boleh ya, kayak tadi kan ada nanya, silakan tanya di situ, masih ada waktu kira-kira ya 15 menit lah. Boleh nanya di situ, nanti Gus Rian jawab. Nah, sebelum itu saya mau nanya lagi nih. Umur 28 tahun, udah punya rumah. Sekarang kalau mobil kan gratis ya, rumah kan beli sendiri itu. Kok punya pikiran gitu sih gitu kan, mungkin sebagian orang di luar sana umur 28 mungkin masih happy gitu ya. Kalau Gus Rian kok pikirannya udah tua banget sih gitu. Pikirannya lah, sebentar ada pertanyaan saya. Oh, soalnya Mas Gus Rian kurang, agak kesini. Agak kesini. Siap. Nah, agak saya mundur aja. Nah, gitu. Nah, itu gimana tuh, kok umur 28 tapi kok pikirannya udah tua banget gitu, udah mikirin rumah, ini bukan karena sudah ada calon lalu beli rumah? Belum. Jadi sebelum menjalin itu emang sudah kepikiran. Jadi malah jadi waktu itu sebelum kepikiran menikah, memang berusaha untuk
nyiapin tempat tinggal dulu, Mam. Jadi supaya anak orang itu ada tempatnya. Oh, tuh ya. Wahai laki-laki di luar sana, kalau mau meminang anak orang, kasih tempatnya dulu ya. Burung aja juga ngasih tempat kok ya. Katanya anak orang supaya ada tempatnya. Jangan habis dinikahin terus tempatnya di mana ya? Iya, kebingungan. Itu yang mengarahkan orang tua. Orang tua, jadi memang, Mama ya terutama. Ya, benar. Mama, ya. Yang paling deket emang saya sama mama. Sama mama ya. Ya, kalau apa-apa cerita tentang lagi gagal, mungkin lagi susah banget nih tim. Oh. Iya, lagi nggak bergerak-gerak, ini doain. Ya tadi didoain satu-satu, dibacain Iya. Al-Fatihah katanya. Timnya Gus Rian ini beruntung banget ya, ibunya beliau membacakan doa, dikirimin Al-Fatihah satu persatu, Masya Allah. Saya juga tadi katanya didoain. Masya Allah, terima kasih. Oh gitu ya, jadi ibu Ya. yang mengarahkan Jadi seperti mengarahkan, itu. benar. Supaya lebih enak aja ketika sudah menikah, udah ada tempat tinggalnya gitu. Nah, Gus Rian, alhamdulillah kita berada satu tim kan. Selama ini seru ya, tim kita tuh iya. seru gitu. Nah, sekarang kan ada tuh di luaran sana yang mungkin setelah bergabung mungkin dia kurang mendapatkan support dari timnya atau leadernya bahkan nggak aktif atau gimana. Nah, gimana tuh menurut Gus Rian? Dia harusnya berhenti atau jalan aja terus? Kalau saya pribadi jalan terus Jalan karena terus, ini ya. bisnis kalian ya, jadi untuk mendapatkan sesuatu Ada juga nanti kalian juga ya yang nantinya akan bisa bermanfaat untuk kedua orang tua atau orang sekitar. Jadi tetap aja ya fokus kembali lagi ya ke impian teman-teman. Yang satu hal ya, putus sendal boleh, tetapi asa nggak boleh putus. Wes. Artinya nggak boleh putus asa. Ulangin lagi. Yang kurang jelas di sini. Ya, Putus. jadi teman-teman, putus sendal boleh, ya, putus cinta boleh, putus apa lagi? Putus apa lagi? Ya, tetapi asa yang nggak boleh putus. Putus sendal boleh, putus tali kolor boleh, Ya. putus cinta boleh, tapi putus asa tidak boleh gitu. Karena tidak boleh berputus asa sama rahmat Allah ya. Benar. Jadi pasti gini, kalau leadernya nggak jalan, ya udah kita yang nantinya berarti dikasih amanah ya Iya. untuk jalan. Nanti juga akan ada jenderal-jenderal Betul. baru gitu. Tapi menurut Gus Rian, tim itu berpengaruh di kesuksesannya Gus Rian nggak? Iya, sangat berpengaruh, Mam. Apalagi kan network ini ya. Jadi bisa tembus mobil, nggak mungkin saya bisa nyari orang 300 atau bisa jual 300 ya 400 yang pasti. Ini keberkahan dari tim saya juga yang emang kompak selalu, yang semangat juangnya juga luar biasa. Jadi terima kasih kepada tim saya yang saya beri nama Kafatim. Jadi ini tasyakuran kebahagiaan kita bersama. Gitu ya. Nah sekarang untuk nih terakhir ya, sekarang nggak ada yang nanya tuh ya, ada yang nanya nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah, berarti terakhir nih saya pesannya Gus Rian kepada mereka yang sudah join di bisnis ini tapi sampai hari ini belum dapat mokes atau belum dapat umroh. Kemarin timnya Gus Rian barengan ya, hampir barengan. Iya. Badril dapat ya, dapat. Selang satu hari. Selang satu hari itu dapat ya. Kalau di tim saya total 3 orang selama bulan Juli di pandemi loh, di masa pandemi itu benar-benar berkah banget. Nah pesannya untuk yang kok sampai hari ini nggak dapat tuh gimana ya gitu. Gimana Ya, Gus Rian? untuk pesan saya kepada teman-teman yang belum dapat di sini bisnisnya, kendaraannya sudah tepat, dari sistemnya, dari produknya sudah sangat bagus. Yang perlu ditekankan oleh teman-teman bahwasanya bisnis ini bukan bisnis perlombaan. Jadi siapa yang cepat dialah yang menang. Tetapi bisnis ini murni ya, ketika kita jalani otomatis akan sampai tuh dengan tujuan. Jadi sabar, dan tidak perlu memperhitungkan soal waktu, mempersalahkan soal waktu cepat atau lambat ya, berarti itu sudah kembali ke rezeki kita. Tetapi tetap fokus ya, jalan step by step, lakukan, lewati segala rintangannya, insya Allah bakal sampai juga ke mobil seperti saya, bakal sampai luxury. Jadi tetap semangat, tetap fokus, tetap kembali lagi ke impian, karena ada orang yang pantas kita bahagiakan. Oke, terakhir lagi, tadi udah terakhir, apa lagi nih?
Apa nih? Nanya apa tuh? Nggak kebaca saya. Coba di Gus Rian, bintang tamunya aja yang disuruh. Nanya Gus Rian berapa lama? Udah tadi, udah dijawab. Kava artinya apa? Terus yang kasih nama itu siapa? Apa dari orang tua? Ada jawaban. Iya. Kalau berapa lama udah dijawab tadi ya? Jawab udah. 1 1 tahun 4 bulan saya di Eko Racing. Kava artinya apa? Kava artinya itu totalitas, istiqomah juga, menyeluruh. Jadi harapan saya di Kava Team ini keturunannya melakukan bisnis atau menjalankan bisnis Eko Racing ini gak setengah-setengah. Jadi istiqomah, hajar terus apapun kondisinya. Jadi totalitas tuh mengeluarkan semangat juangnya. Ya, jadi itu. Iya, ya gitu ya. Oke, terakhir lagi. Harapan ke depan apa nih? Ini kan sudah dapat motor udah, mobil udah, tentunya kan masih pengen dapat Pajero, dapat Luxury nanti. Pasti. Nah, itu kan terasa materi banget nih. Benar. Nah, cita-cita ke depannya sebenarnya masih mau ngapain nih? Karena abis ini mau nikah ya? Insya Allah. Tahun ini? Insya Allah tahun ini mah. Tahun ini. Jangan ditunda lagi. Saya skincare udah siap. Oh. Sabun, lipstick, terus paket ini udah siap. Jadi tinggal dibuat parcel aja mah. Oh, iya, Jadi iya, saya iya, udah persiapan seserahan yang nanti sponsor utamanya ini. Jadi asik ya. Jadi kalau di bisnis ini tuh karena produknya banyak, ada untuk perempuan. Benar. Jadi nanti kalau mau seserahan itu harus bisa pakai produk nih. Iya. Dan belinya kan RO nih. Benar. 1 kali RO dapat poin Benar. menuju. Jadi asik banget ya. Nikahnya dapat, seserahannya dapat, poin di bisnisnya juga dapat. Coba paket komplit yang ada di PTB saja. Ini benar-benar hard selling. Tapi seperti itu memang kepake ya, memang produk-produknya, emang karena kepake. produknya bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dita calon istrinya Gus Rian udah member juga ya? Udah member mam, tapi dia fokusnya baru di lipstick sama di serum. Oh, masih untuk Skincare-nya kecantikan. baru serum aja. Dan dia kerja juga ya, kantor juga, ya. Jadi benar, iya. nanti kalau udah jadi suami istri menjadi couplepreneur nih, bisa Amin, jalan bareng amin, gitu. Nah, tadi pertanyaan saya kembali ke pertanyaan saya tadi terakhir, harapannya ke depan apa nih? Kalau udah dapet Pajero, kemudian dapet Luxury, apa sih yang kebayang itu? Saya mau kehidupannya bagaimana? Udah nikah, punya anak, seperti apa nanti yang tergambar? Kalau harapan saya yang pasti karena dari jalur orang tua ya maksudnya basicnya kental banget agamanya dari orang tua ya berusaha mengalir juga ke agama. Contohnya misalnya rumah tahfiz atau di mana rumah tahfiz itu ada masjid juga. Jadi sebuah pondok mini lah. Oh, pondok kecil dulu ya. Iya, pondok mini di situ memang anak-anak ngajar dan juga ada ustadznya dan juga bisa membuka lapangan kerja yang untuk para asatid gitu. Masya Allah, mudah-mudahan dikabulkan sama Amin. Allah ya. Amin. Ada pertanyaan nggak itu terakhir apa tuh? Oh enggak. Enggak ya? Tergabung. Oke, baik Gus Rian, terima kasih banyak. Ini Ya. sudah waktunya sudah hampir habis sebelum Siap. nanti tiba-tiba putus karena waktu itu sama Ramdan terlalu asik ngobrol akhirnya putus karena 1 jam udah selesai. Terima kasih banyak untuk waktunya, mudah-mudahan tercapai cita-citanya semuanya. Segera Pajero dan Luxury tahun ini juga ya, dan segera menikah gitu. Nanti salam untuk orang tua walaupun tadi udah ketemu ya. Mohon doanya terus untuk tim kita ini. Memang ikhtiar tapi tetap harus diiringi dengan doa. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan obrolan singkat kita itu bermanfaat ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi terutama buat para guru ya. Kan tadi malam kita SBR ada guru honorer yang sudah berapa? 40 tahun. Masya Allah, 40 tahun mengabdi dan belum dapat apa-apa gitu. Jadi inilah kendaraan kita mudah-mudahan bisa jadi peluang untuk teman-teman. Buktinya nanti harta itu bisa dibawa mati kalau kita sedekahkan atau dijalankan digunakan dengan akhirat. Iya, untuk jalan akhirat. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu di IG live saya berikutnya dengan bintang tamu yang berbeda lagi ya. Oke, terima kasih. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang tamunya. Nah, itu